Boyka adalah tahanan paling misterius di penjara. Tugasnya menyapu kotoran paling bau di toilet setiap hari. Setiap kali ke sel penjara, dia akan mengisi ember dengan air. Dia gunakan untuk melatih kekuatan kakinya. Berlatih menendang karung pasir setiap hari, hari demi hari. Bahkan sipir memperlakukannya dengan baik. Mengetahui bahwa dia bekerja di toilet, Gaga berkata, "Besok kamu akan memiliki sel yang lebih bersih." Dia tidak akan mendapatkan pekerjaan santai di perpustakaan. Yang tidak dia duga adalah, dia tidak menolak permintaan Gaga. Dia akan berpartisipasi dalam kontes petarung di penjara. Ternyata Boyka pernah menjadi raja petarung. Tapi dalam sebuah pertandingan, dia tidak sengaja kalah. Lututnya memar cedera parah. Dia kehilangan semangat juangnya dan menjadi petugas toilet. Tapi sekarang dia tidak ingin melanjutkan. Dia ingin kembali ke medan pertarungan. Dan Boyka menyetujui tawaran itu. Boyka mulai mengamati dengan tenang. Mengawasi pertandingan lawan terkuat Sikov. Permainan Sikov sangat kejam. Bahkan jika lawan tidak dapat melawan, dia akan menginjak kaki lawan dengan keras, melumpuhkan lawan. Boyka kembali ke sel, memperkuat pelatihan untuk kakinya. Luka lama melukai lututnya dan harus dilatih. Menendang karung pasir dan mengangkat ember setiap hari. Hari ini, waktunya akhirnya datang. Dia memotong rambutnya yang berantakan. Ucapkan selamat tinggal pada dirinya yang lama. Datanglah Boyka ke arena pertarungan. Dia menyiram air ke tubuh Sikov. Mereka saling bertatapan. Menghadapi tantangan Boyka, Sikov memutuskan untuk menantangnya. Pertarungan dimulai. Boyka menghindar dari kiri ke kanan. Beradaptasi dengan ritme permainan sedikit demi sedikit. Tunggu untuk menemukan kesempatan. Dia meninju tenggorokan Sikov. Rasa sakit membuatnya mundur beberapa langkah. Kemudian, dia memberikan pukulan yang bagus. Sikov muntah darah. Lalu Boyka bergegas dan menendang. Sikov terlempar dari lapangan. Petarung terkuat baru saja dikalahkan oleh Boyka. Setelah memenangkan permainan, Boyka dikirim ke penjara lain oleh Gaga. Berikut 7 tahanan lain dari berbagai negara. Semua adalah petarung. Ternyata penjara ini menjadi tuan rumah kompetisi pertarungan dunia. Sipir di berbagai negara. Anda dapat membawa petarung yang paling Anda banggakan untuk berpartisipasi dalam taruhan. Jika Anda menang, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Dan para tahanan hanya perlu memenangkan kejuaraan. Mereka dapat pergi langsung untuk mendapatkan kebebasan. Tapi segera sang Boyka menemukan bahwa permainan ini adalah sebuah kesemparan. Karena para tahanan hanya memiliki 1 jam waktu pelatihan sehari. Semua tahanan lain harus dikirim ke tambang. Melakukan kerja paksa di sana. Bagaimana bisa ada energi untuk bertarung dalam pertarungan? Ada salah satu sipir, penyelenggara pertarungan di sini, menemui Boyka dan memberi buku. Dia membaca buku di sela-sela waktunya. Boyka hanya bisa berlatih melawan karung pasir. Gaga memiliki seseorang untuk menemaninya. Sepertinya penyelenggara juga mengalami depresi berat pada dirinya. Dia ingin memenangkan kejuaraan. Segera putaran pertama kompetisi pertarungan dimulai. Boyka menemukan lawan kuat lainnya. Seorang Amerika bernama Turbo. Meski baru mulai, dia diserang oleh lawannya beberapa kali. Dikalahkan dengan mantap. Tapi dia dengan cepat menyesuaikan ritme. Memprovokasi lawan untuk menyerang. Dia melakukan defensif. Menguatkan siku-siku tangan. Menangkis setiap pukulan. Turbo menyikut wajah lawan dengan sikunya. Lalu bersiap-siap, melompat dan memukul lawan. Memberikan pukulan kanan super keras lainnya. Lawan terhempas pada saat itu juga. Turbo menangkan pertandingan. Pertarungan yang menegangkan. Tidak mudah bagi Turbo untuk mengalahkannya lawannya. Kemudian, giliran Boyka bertarung. Dengan cepat menguasai arena. Dan mengalahkan lawan. Dengan tendangan terus-menerus. Melompat dan memukul kepala lawan. 1 set tendangan. Menendang kepala lawan dengan lututnya. Boyka menghancurkan lawannya. Menendang lawan keluar arena. Pertandingan terakhir. Giliran pemain Kolombia yang bermain. Dia adalah lawan paling menakutkan di medan pertempuran penjara. Orang-orang memberi julukan Dolor. Seberapa kuat dia? Dia menyerang dengan liar. Tapi Boyka selalu berhasil menghindar. Berbalik dan berinteraksi dengan penonton. Benar-benar mengabaikan lawan. Malaikat maut, malaikat maut, malaikat maut. Merasa membosankan. Boyka membiarkan lawan memukulnya beberapa pukulan. Dia tidak bersembunyi atau menghindar. Kemudian dia mulai melawan. Dia bertubi-tubi, memberikan pukulan, tendangan berturut-turut. Akhirnya, tendangan memutar. Dewa kematian memang dewa kematian. Akhir dari pertempuran. Para tahanan yang kalah dikirim ke tempat terbuka. Mengatakan bahwa seseorang akan menjemput mereka. Tapi sebenarnya menembak mereka di jalan. Setelah kontes pertarungan pertama berakhir, baik Turbo dan Boyka dipromosikan dengan lancar. Dikirim ke pertambangan hari ini. Turbo yang juga seorang petarung datang. Mengajak Boyka berbicara. Ada kata-kata yang menyinggungnya. Boyka seketika memukulnya. Namun dia tidak marah. Dan malah tertawa. Dia bergegas menuju Boyka. Keduanya terjerat dalam rantai besi. Dan bertarung. Mereka dilerai oleh penjaga penjara. Sebagai hukuman, mereka dikunci di ruang isolasi. Beberapa hari setelah keluar, Boyka mendapat kesempatan untuk bertemu sipir. Dia melihat dirinya sebagai kuli. Memberitahu sipir tentang perlakuan tidak adil. Gaga marah.
lalu menemui penyelenggara kontes pertarungan. Tapi Rezo berkata, untuk menempatkan taruhan mereka di Dolor, Boyka yang sengaja kelelahan, juga dapat menghasilkan uang. Sipir yang penuh minat segera memutuskan untuk bekerja sama dengan penyelenggara. Keesokan harinya, Boyka dan Turno didenda untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Semua yang mereka makan setiap hari berlendir. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan lebih banyak roti. Keduanya tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran dua tahanan. Sebaliknya, mereka secara bertahap melepaskan konflik mereka, mengembangkan kepercayaan. Ketika melakukan kerja paksa di tambang, untuk setiap pukulan, semua harus dilakukan yang terbaik, mencapai kekuatan dan tingkat pelatihan. Melempar batu bukanlah hal yang baik. Pastikan untuk melempar ke belakang untuk meningkatkan kekuatan. Kadang di tengah jalan, cedera kaki Boyka terasa lagi. Turbo akan memetik seikat bunga dan menyerahkannya kepada Boyka. Katanya bisa meredakan cedera kakinya. Tidak menyembuhkan tapi setidaknya mengurangi nyeri. Pelatihan semakin fokus. Penyelenggara sedikit khawatir. Penjaga penjara menemukan Turbo. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memukulinya. Ketika Boyka sarapan keesokan harinya, dia tidak melihat Turbo. Lalu berjalan ke selnya dan melihat Turbo dipukuli dengan luka di sekujur wajahnya. Jangan bicara tentang pertarungan, katanya cukup keras. Dan kebetulan lawannya di pertarungan berikutnya. Apakah Dolor? Dia adalah tahanan yang bertarung di penjara 2. Ciri paling khas darinya adalah gerakan yang gesit. Setiap gerakan dan setiap gaya cepat dan kejam. Dan yang paling sulit, apakah gerak kakinya yang aneh? Tampaknya tidak beraturan. Faktanya, ini sangat meningkatkan fleksibilitasnya saat bertarung. Dan dia bisa melompat-lompat dengan barbel. Lawan yang mengerikan. Siapa yang tidak beruntung? Dan kebetulan lawan berikutnya adalah Turbo. Disiksa oleh penjaga penjara. Aku sangat lelah sekarang, bahkan tidak bisa mengangkat tinjuku. Apakah jelas untuk mati? Boyka tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk membantu Turbo. Di tambang, Boyka mengambil kesempatan. Ketika penjaga penjara buang air kecil, kemudian memukul rantai dengan palu. Rantai besi antara dia dan Turbo. Dia tidak berharap palu itu rusak. Rantainya masih belum putus. Pada saat itu penjaga penjara mengetahui mereka akan melarikan diri. Semua penjaga penjara bergegas. Untungnya mereka tidak punya senjata. Boyka memukul penjaga satu persatu. Terlalu mudah untuk mengalahkan orang-orang biasa ini. Dia menangkap penjaga penjara lain. Membanting, mengambil kunci dari pinggang penjaga. Dia membantu Turbo melepaskan belenggunya. Turbo kabur ke hutan. Tapi seorang penjaga penjara dengan pistol muncul. Boyka dengan cepat mengambil batu, melempar ke penjaga, lalu memantau Turbo pergi. Boyka hanya menghela nafas lega. Seorang polisi kedua bergegas keluar dari belakang, memukul kepala Boyka. Dia terbangun, sudah di penjara. Untuk dapat melanjutkan pertarungan, Rezo memutuskan untuk membiarkan Boyka menggantikan Turbo, bertarung melawan Dolor. Dan Gaga juga ada di depan Boyka, mengkhianatinya. Gaga bertaruh 5 juta pada Dolor. Kalimat ini benar-benar membuat marah Boyka. Dia bertekad untuk memenangkan permainan ini. Di tengah pertarungan, Dolor memanfaatkan kelincahan kaki dan tangannya. Boyka tidak bisa melawan. Dolor bertumpu pada tiang pojok, bersiap menendang, langsung ke wajah Boyka, memukulnya, dan mengalahkan Boyka. Untuk mengalahkan Dolor, Boyka melompat untuk melawan, ingin memberi lawan tendangan memutar. Tanpa diduga, lawan meraih kakinya, menghentakkan lututnya ke lantai. Boyka berteriak kesakitan, mengencangkan kakinya dan menendang lawan. Dengan terseok dia berdiri lagi, tapi dia terkena pukulan lagi. Dikalahkan dengan mantap, akhirnya ditendang keluar dari ring. Tepat ketika semua orang berpikir kemenangan atau kekalahan dibagi, Boyka berubah pikiran. Dia melihat kain di depannya. Dia teringat ketika bekerja di toilet, mengingat orang lain yang mengejeknya sebagai raja toilet. Dengan mantap, Boyka meraih kain itu, menariknya, diikatkan ke lututnya. Dia kembali masuk ke ring arena. Tatapan balas dendam di matanya. Dia mengalahkan lawannya secara langsung. Pukulan tanpa main-main. Kamu menendang lututku, aku akan memberimu pukulan. Boyka memegang tangan lawan, memukul hingga berdarah. Memukulnya bertubi-tubi. Sekarang Boyka benar-benar semangat. Cedera tubuh, sakit lutut, semua berubah menjadi kekuatan kemarahan. Dia memukul dengan satu pukulan keras. Akhirnya, dengan lututnya, menendang dan mematahkan tulang kering Dolor. Boyka berhasil mengalahkan Dolor. Dia menunjuk dengan marah ke sipir. Kemudian berbalik dan pergi perlahan. Setelah meninggalkan arena pertempuran, penjara memenuhi janjinya, memberikannya kebebasan. Tetapi faktanya, tidak ada yang bisa meninggalkan penjara pertarungan hidup-hidup. Saya melihat sipir mengeluarkan pistol, siap untuk membidik Boyka. Tapi tiba-tiba seseorang menembaki penjaga sampai mati. Beberapa penjaga penjara di sekitar juga tumbang satu demi satu. Ternyata Turbo di sini. Mereka bergegas pergi, tapi ada mobil di luar menemui mereka. Ternyata si Gaga. Taruhan Gaga sebenarnya adalah Boyka. Komentar itu hanya untuk membuatnya kesal. Karena Gaga tahu, Boyka yang marah adalah modus untuk membuatnya semangat bertarung. Akhirnya, Boyka turun. Turbo memberitahu nama aslinya, mengucapkan selamat tinggal. Boyka berjalan pergi, merasakan kebebasan. Kemudian tersenyum dan berlari lebih cepat. Dia tertawa keras.
Pada akhirnya, dia bisa merangkul kebebasan yang sebenarnya. Jangan lupa like dan follow.